Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang tuntutan Islam dalam berbisnis. Anggota dari kelompok 10, 1. Eriska Fridania Maharani, B200 1900003. Yang kedua ada Dwi Indriani, B200 1900004. Yang ketiga ada Adi Dharma Priyatmaja, NIM B200 1900009. Dan yang keempat ada Yunita Sari, NIM B200 1900039. Berikut akan saya jelaskan tentang pengertian bisnis secara umum dan menurut Islam. Yang pertama, pengertian bisnis secara umum sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan, atau bisa dikatakan rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif serta efisien. Kalau menurut Islam, serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlahnya, Jadi kepemilikan hartanya entah barang atau jasa termasuk juga profitnya. Namun akan dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Jadi ada aturan halal dan haramnya. Dasar hukum bisnis dalam Islam terdapat pada 3 surat. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua, terdapat pada surat At-Taubah ayat 24, yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kemudian terdapat pada surat An-Nur ayat 37, yang artinya, laki-laki tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah, dan mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hati dan penglihatannya menjadi goncang. Etika bisnis dalam bisnis Islam terdiri dari yang pertama, kehendak bebas, yang kedua, kesatuan, yang ketiga, keseimbangan, yang keempat, tanggung jawab, dan yang kelima, kebenaran dalam kebajikan dan kejujuran. Etika bisnis dalam bisnis Islam. Pertama, kesatuan atau tauhid atau unity. Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula, maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, dalam membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Keseimbangan, equilibrium atau adil. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. 3. Kehendak bebas atau free will. Kebebasan merupakan kebagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak akan merugikan kepentingan kolektif. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah. 4. Tanggung jawab atau responsibility.
Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis. Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Bebas melakukan sesuatu hal tetapi dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. 5. Kebenaran, kebajikan atau kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagaimana niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi bersama atau perjanjian dalam bisnis. Panduan Rasulullah dalam etika berbisnis. 1. Ramah tamah. Seorang perilaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah merahmatinya sebagaimana yang maha dan toleransi dalam berbisnis. 2. Takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. 3. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. 4. Bisnis dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. 5. Tidak melakukan ikhtiar. Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu. 6. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah seorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain. 7. Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Orientasi bisnis dalam Islam. Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 4 hal utama, yaitu antara lain 1. Target hasil, profit materi dan benefit non materi. Yang kedua, pertumbuhan. Yang ketiga, keberlangsungan. Yang keempat, keberkahan.